Kita pada kesempatan ini bersyukur Bapak Gubernur bersama rombongan dan juga Forkopimda Kabupaten dan Ibu Bupati telah hadir bersama Tite. Beliau ingin melihat secara langsung dan menemui Tite, memantau seluruh perkembangan dan juga situasi di sini. Bapak Gubernur yang terhormat hadir di saat ini, Bapak Kepala Desa bersama masyarakat dari Desa Bugalima dan juga perwakilan dari Desa Pure, desa yang bertetangga dengan Desa Bugalima. Atas nama masyarakat kami menyampaikan hormat dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak bersama rombongan di tengah kami. Seorang Bapak telah hadir bersama kami dan terima kasih Bapak untuk kehadiran ini. Juga terima kasih untuk seluruh dukungan dari pemerintah provinsi melalui Bapak dan juga terima kasih atas seluruh dukungan dari Forkopimda Kabupaten Flores Timur, Ibu Bupati, dan teristimewa jajaran TNI Polri dan semua pihak yang sudah bersama masyarakat kami wakai di tempat ini. Kalirero kita ingin korak kirim Pak Gubernur nahe dan juga pasti Bapak Gubernur akan mendengar korak kirim dari Bapak Desa perwakilan dari masyarakat. Barangkali ini korak awal dari Gobe, Bapak Gubernur akan beri kesempatan untuk bisa menyapa dan hadir bersama kami di kesempatan ini. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta rombongan yang telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Forkopimda, Bapak Sekda, Bapak Ibu Pimpinan OPD, Bapak Kepala Desa Bugalima dan Kepala Desa Bure, Bapak Mama, Ina Ama yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang mana kita bersyukur sekali pada pagi hari ini Bapak Gubernur hadir bersama kita dan saya juga meminta maaf sekali karena pada saat kejadian saya tidak di tempat ini dan saya juga mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas kejadian barusan kemarin yang mana kejadian tersebut tidak disangka sama sekali. Yang mana sebelumnya saya sudah menempatkan Bapak Kepala Kesbangpol untuk berada di sini bersama-sama dengan teman-teman Forkompimsap yang ada di daerah sini untuk bagaimana bisa mengawasi keadaan waktu pertama kali kita mendengar adanya kejadian tersebut. Tetapi semuanya tidak bisa ditahan dan inilah yang namanya pekerja yang mungkin kami juga kurang koordinasi atau bagaimana sehingga bisa terjadi seperti ini. Dan yang dilihat di lapangan tadi memang banyak sekali kerugian Bapak, totalnya ada 50 rumah, 2 yang meninggal dan ada 2 lagi yang di rumah sakit. Saya juga tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetapi insya Allah kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana kita bisa saling membantu untuk bisa mengembalikan rumah-rumah Bapak. Insya Allah kita akan usahakan. Dan untuk pertama ini mungkin teman Mama Ina Ama yang kena dampak itu tidak bisa dialokasikan pada satu lokasi, tetapi maunya pada rumah-rumah warga yang mana merupakan keluarga mereka, sehingga mereka lebih bisa termotivasi karena untuk sementara mereka mama bapak yang masih trauma, anak-anak masih trauma,
Jadi kita akan tetap bersama-sama untuk kita saling mendorong dan saling mendukung. Mungkin ini saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat, saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Gubernur dan rombongan yang mana pada pagi hari ini sudah bisa bersama-sama kami, bersama-sama kita di tengah-tengah Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sejahtera untuk kita. Bu Bupati yang saya hormati, kemudian untuk Forkopimda, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, dari Pengadilan Negeri, ada dari juga BIN, ya. Kemudian kawan-kawan saya dari provinsi, ada Pak Doris, Kepala Biro Pemerintahan, ada Ibu Kepala Kesbang, Bu Regina, ada Pak Dinsos Dinas Sosial, terus kemudian ada dari Biro Administrasi Pemerintahan, kemudian Bapak sekalian semuanya yang hadir dari kabupaten, para tokoh masyarakat dan Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi dari desa Bugalima, Kecamatan Adunara Barat, Kabupaten Flores Timur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan juga dengan hati yang damai, bahwa kita semua bersaudara. Ya, ini penting untuk terus kita sampaikan. Jadi kalau kita bicara sila ketiga yang Persatuan Indonesia di dalam berapa Pak Polres? Ketiga. Jadi Persatuan Indonesia itu dipupuk dari rasa persaudaraan yang kuat, dan itu harus kita kondisikan. Itu kadang-kadang tidak terjadi dengan sendirinya. Kita semua di provinsi, di kabupaten merasa prihatin atas terjadinya konflik sosial yang terjadi di titik ini. Tadi saya sudah mengunjungi beberapa lokasi sisa-sisa. Ya, Bapak sekalian, pada saat terjadi konflik di Maluku pada tahun 1999, itu saya ada di sana dan saya korban. Rumah saya termasuk yang dijarah. Proses itu kemudian tidak bisa segera kita tanggulangi, akibatnya merembet merayap dan semakin banyak korban dan semakin luas cakupan wilayah terdampaknya, sehingga dari TNI, Polri, seluruh dari Indonesia diturunkan ke sana untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan sampai bertahun-tahun. Begitu saya mendengar ini, saya putuskan untuk langsung saya berangkat ke sini tadi malam, kemarin sore dengan naik ferry, karena pada saat kejadian saya ada di Manggarai Barat. Tadi pagi saya tiba, saya ingin memastikan bahwa di sini konflik sosialnya sudah bisa kita lokalisir, kita hentikan, ya, didinginkan suasana hatinya, kemudian pemerintah akan berupaya segera melakukan upaya-upaya perbaikan. Jadi Bupati, yang harus kita perhatikan pertama, kalau situasinya sudah seperti ini adalah korban. Saya mendengar ada korban jiwa, satu orang meninggal yang dari sini, minta tolong untuk diurus segala sesuatunya. Ya, minta maaf kepada keluarga korban karena kelelahan kami
kemudian konteks sosial ini terjadi. Saya sudah bisik kepada Kapinda agar potensi-potensi konteks kecil apapun Pak Kapolres, Pak Dandim bisa didetek. Jadi dapat kita lakukan mediasi sebelum itu terjadi. Kalau sudah terjadi, yang ada hanya penyesalan, yang ada hanya dendam, ingin balas dendam, yang ada hanya sakit hati. Jadi sebelum itu terjadi kita detek, jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, ayo kita lakukan rekonsiliasi dengan baik. Korbannya tadi diurus, kemudian yang korban luka ya segera juga diurus. Kalau kabupaten merasa perlu untuk minta bantuan provinsi, segera dibuat. Prinsipnya provinsi dengan kehadiran saya di sini, kami support untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jadi persoalan dibagi dalam jangka 3 jangka yang pendek yang tadi, yang korban meninggal dan luka diurus yang baik. Terus kemudian yang mengungsi, ya saya dengar di rumah keluarga tidak ada persoalan karena itu membuat nyaman Bapak Ibu sekalian. Tapi keluarga yang ketempatan itu diperkuat karena dia jadi menanggung, maaf istilah saya, menanggung beban. Makannya jadi nambah, tempat tidurnya harus berbagi, pakaiannya juga, airnya juga. Jadi makanannya tolong ya, yang bantuan sembako diberikan, diluncurkan, berasnya, pakaian diberikan untuk laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Ya. Kemudian kalau ada alas tempat tidur diberikan alas tempat tidurnya. Ya. Kalau ada perlu dapur umum dibuatkan dapur umumnya. Kalau ada perlu water treatment, Pak Kapolres, ya, karena Pak Kapolda, Pak Silitongan juga sudah menyampaikan dari provinsi kalau dibutuhkan siap untuk segera dikirim ke Adonara. Dari Pak Dandang juga sudah menyampaikan jika dibutuhkan siap juga untuk segera dikirim ke Adonara. Jadi kita Forkopimda terus ngobrol. Ya, sekecil apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat coba kita tangani ya. Kemudian saya pengen detail ya, detail itu maksudnya begini, ini kalau rumah kan sudah bisa kita hitung, tapi dari 51 kepala keluarga itu kan ada laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, anak-anaknya berapa, ibu-ibu hamilnya berapa, ibu-ibu menyusuinya berapa. Karena mereka itu membutuhkan dukungan yang berbeda. Laki-lakinya kita harapkan bisa segera bekerja, bertani kembali, ya, dan menghasilkan penghasilan keluarga. Ibu-ibu hamilnya jangan sampai kemudian terganggu yang menyebabkan anaknya yang dikandung menjadi tidak baik. Anak-anaknya juga, ibu-ibu menyusuinya juga, ya. Karena yang lain di tempat lain sudah tidak seperti ini, yang lain sudah berpikir bagaimana pendidikan yang baik, bagaimana berpikir kesehatan yang baik. Kita harusnya juga sudah seperti itu, tapi kalau yang terjadi seperti sekarang akhirnya kita balik lagi, jadi kami sudah ini turun lagi. Kita tidak ingin itu terjadi, sehingga kita pengen ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita sepakat untuk menghentikan dulu. Ya, ini kan saya antar desa. Masa di negara kesatuan Republik Indonesia ada perang? Tidak boleh. Ya, jadi minta tolong saya dibantu dengan mengkondusifkan situasi, Bapak sekalian, dan pemerintah akan melakukan segala upaya yang dibutuhkan untuk membuat ini segera selesai. Yang paling penting juga
Bu Bupati adalah bagaimana kemudian kita berpikir agar konflik ini tidak terulang. Berarti agarnya tidak terulang, kita harus cari akar persoalannya. Saya akan menggali itu, ya. Karena saya dengar ini persoalan lama yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Berarti kalau masih terulang, berarti akar persoalannya belum terurai. Jadi dari Kesbang, Pol, provinsi dan kabupaten bisa melakukan upaya-upaya untuk mengkaji, barangkali pendekatannya belum benar. Kita buka, tapi dengan kepala dingin. Kalau persoalan itu tidak bisa dimenangkan 100%, istilahnya adalah win-win solution. Jadi ambil jalan tengah, ya, yang keras menurunkan levelnya agar ketemu jalan tengah. Nah, begitu jalan tengah itu disepakati, yaitu semua kemudian kita patuhi bersama. Saya melihatnya kasihan generasi-generasi kita selanjutnya kalau terpapar kekerasan nanti berpikirnya keras. Sementara wilayah lain sudah berpikir bagaimana meningkatkan kompetensi untuk memintarkan kecerdasan. Jadi nanti ketinggalan yang di sini. Ya, sementara dari perjalanan dari pelabuhan sana sampai ke sini, wilayah yang sangat subur, perkebunan kelapa kiri kanan, pisang di mana-mana, cengkeh ada, semua sangat subur. Ya, artinya itu potensi modal dasar untuk membuat hidup lebih sejahtera, tapi harus dikelola dengan baik, dengan cerdas, dengan pintar. Nah, kalau terjadi konflik, gimana kita memikirkan itu buru-buru? Ya. Kemudian berikutnya rumah. Jadi rumah-rumah yang terbakar kami sudah berpikir bagaimana itu segera kita rehabilitasi. Jadi Bupati nanti dilakukan identifikasi, ya, terus kemudian apa yang perlu dilakukan untuk merehabilitasi rumah-rumah itu agar Pak Camat ada sini? Siap. Pak Camat. Jadi Bapak adalah bagian dari wakil pemerintah di level yang paling bawah. Pak Camat, Pak Kades. Ya. Kita menitipkan lambang burung Garuda di Pak Camat, di Pak Kades. Itu artinya mengayomi semuanya. Itu lambang negara kita. Jadi tugas Bapak adalah menyampaikan seperti yang saya omongin kepada masyarakat. Karena setiap hari ada di sini yang tahu perkembangannya adalah Pak Kades, Pak Camat, Bupati. Saya tidak ingin ini kemudian meluas, kita bisa lokalisir dan kita selesaikan secara permanen dengan mencari akar persoalannya. Gitu. Kami kira itu sekali lagi, Bapak sekalian, kita jaga semuanya, kita nyamankan desa kita, ya, kita amankan desa kita, rasa persaudaraannya kita kuatkan di sana, yang ada hanya saudara, tidak ada musuh. Ya, saya mendengar sebenarnya antara yang ini dengan sana itu satu keluarga. Tapi kemudian tiba-tiba terjadi pasti ada sesuatu itu yang harus kita selesaikan. Tapi dengan tokoh masyarakat ada, tokoh gereja ada, ya kan? Pak Pendeta ada, ya kan? Pak Pastor ada, ya. Jadi jalan-jalan itu yang kita pakai. Jangan jalan emosi, jangan jalan kekerasan, jangan jalan balas dendam. Ya, serahkan kepada kami untuk berbuat agar ini dapat segera kita selesaikan. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi pemerintah provinsi menyampaikan rasa prihatin segera selesai. Bu Bupati, kita sudah bicara banyak terkait dengan penyelesaian ini. Dan untuk segera kembali normal beraktivitas, kemudian bisa kemudian berpikir lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan anak-anak kita,
membuat masa depan kita menjadi jauh lebih baik. Terima kasih sudah terlibat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Nanti pertemuan akan Forkopimda Kabupaten, ya, Bupati dan unsur-unsurnya kecamatan. Nanti dari provinsi ada yang hadir. Jadi dari dinas sosial, dari Kesbang akan hadir mewakili saya di sini. Tapi intinya persoalannya sudah kita bahas bersama dan kita sudah mendengarkan dari kedua belah pihak bahwa mereka semua sudah rindu damai. Nah, tinggal bagaimana kita konkretkan damai itu dalam bentuk satu kesepakatan tertulis, ya, yang dipahami oleh mereka berdua. Karena kita tidak ingin ini terulang lagi. Jadi ini semua adalah saudara ternyata, bertetangga kita dan berasal dari suku yang memang bersaudara. Jadi tidak harusnya mereka berkonflik. Bencana itu karena bencana alam, bencana non alam. Kalau bencana alam itu gunung berapi, banjir dan sebagainya. Bencana non alam itu termasuk konflik sosial, wabah, pandemi seperti kemarin dan sebagainya. Semuanya sudah ada SOP-nya. Jadi terkait dengan bencana alam itu nanti dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dan ada BPBD akan turun di sana dan kemudian mengklasifikasi bencana itu dapat dikelompokkan ke dalam bencana apa. Kalau sudah bisa diselesaikan oleh daerah, selesaikan daerah, tapi kalau tidak provinsi masuk, kalau tidak nanti nasional masuk, dan koordinasi itu dilakukan secara cepat. Ya, kalau saya prinsipnya semua kejadian semacam itu dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, karena semua instrumen untuk itu sudah ada semua di pemerintah. Ya, oke ya.